Assalamualaikum Bunda, bertemu lagi denganku Ibu Dana, bundanya si kembar, Arifa dan Anika. Hari ini, sebelum si kembar bangun, saya selalu mengambil kesempatan untuk beres-beres atau bersih-bersih rumah. Soalnya, kalau si kembar bangun, kondisi rumah bisa berantakan 2 kali lipatnya Bun. Tapi dinikmati aja kok. Kalau waktu masih sendiri, ketika kita ingin melipat pakaian, kita harus setrika dulu. Nah, setelah berumah tangga, barulah kita berusaha secepat mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Terlebih lagi dengan kondisi sekembar yang boleh dibilang sangat membutuhkan waktu yang cepat dalam menyelesaikan pekerjaan, karena kita harus meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk keduanya. Di sini saya ingin bercerita sedikit Bun, atau berbagi pengalaman tentang bagaimana si kembar belajar training toilet. Karena ternyata kasihan loh Bun, kalau anak berkebutuhan khusus kayak si kembar tidak diajarin dari usia dini, padahal anak seperti ini pun bisa belajar dari awal meskipun harus bekerja keras Bun. Saya ambil contoh dari anaknya tetangga saya. Sampai usia 10 tahun masih pakai popok. Ya kasihan sih liatnya, ibunya sudah tua juga. Sempat suatu waktu dia lupa menggunakan popok, akhirnya dia kencing di celana atau pipis di celana. Jadi apalagi si anak sudah besar. Alhamdulillah kalau si kembar di usia 2 tahun sudah belajar training toilet sama ayahnya. Awalnya memang sulit Bung, dan betul-betul butuh perjuangan dan kerjasama yang baik antara ibu dan ayah. Yang pertama saya lakukan adalah menggunakan spray anti air dulu, di bawah spray biasa. Kalau spray biasa kan gampang nyucinya. Kemudian kalau pakai spray anti air itu tidak akan bisa tembus ke kasur. Jadi siapa tahu sewaktu-waktu kembar pipis tidak tembus. Terus yang kedua, membiasakan si kembar ke toilet setelah bangun tidur. Nah, selanjutnya memperkirakan tiap 2 jam ke toilet, dan bisa lebih sering ketika si anak banyak minum atau sesudah makan. Pokoknya kita pakai perkiraan saja Bun. Lebih baik kita sesering mungkin membawa anak kita ke WC supaya kedepannya itu menjadi kebiasaan. Bersyukurnya saya karena punya suami yang sangat membantu pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak bersama-sama. Bahkan di awal pun dia sendiri yang mengatakan bahwa kita harus mengajari anak kita dulu ke WC, karena yang paling penting itu adalah belajar pipis dulu. Jangan sampai dia terbiasa memakai popok, akhirnya dia lupa bagaimana caranya seharusnya kita belajar untuk training toilet. Sampai di usia 3 tahun si kembar sudah mulai tidak nyaman ketika pipis di celana. Itu karena faktor kebiasaan kita memberikan pelajaran training toilet. Jadi akhirnya dia tidak nyaman ketika pipis di celana. Dan ketika melihat si kembar udah jongkok, itu merupakan salah satu pertanda kalau dia mau pup Bum. Jadi buru-buru kami bawa ke toilet. Melihat keadaan itu, karena kadang si kembar hanya menarik tangan tapi tidak berkata-kata, perlahan-lahan kami ajarkan mengucap kata WC dulu. Jadi sebelum masuk ke toilet, jadi ditunjuk WC-nya dulu. Ini apa? Ini WC ya nak. Jadi sambil mengarah ke WC, kita terus mengajarkan supaya dia pun juga terpancing untuk mengucapkan kata tersebut. Itu juga supaya bisa memberitahu kapan dia ingin ke WC. Alhamdulillah jika di rumah dia sudah terbiasa pipis di WC. Kalau si Anika yang ketika mau ke WC ya pokoknya si Anika langsung saja ke WC. Berbeda dengan si Arifa. Kalau si Arifa dia ngomong dulu atau dia narik tangan dulu baru ngomong WC,
WC, meskipun pengucapannya agak aneh, tetapi ya kita sebagai orang tua sudah paham maksudnya itu WC. Masuk di usia 4 tahun itu popok hanya dipakai pas perjalanan jauh saja. Itu pun pernah suatu waktu keluar jalan-jalan itu sampai berjam-jam, ketika ingin dibawa ke toilet ternyata popoknya sama sekali tidak ada bekas pipis. Akhirnya kami memutuskan untuk melepas popoknya saja. Kita biarkan saja dia memakai CD anak-anak ya, jadi pakai celana dalam kemudian tanpa popok. Kita biasakan saja seperti itu ketika kita keluar, karena keluarnya kita menggunakan kendaraan pribadi yaitu motor, biasanya kita perkirakan lagi, biasa singgah ketika sholat duhur, singgah di toiletnya juga sekalian si kembar pipis. Seperti itu terus menerus, atau singgah ke warung setelah makan kita juga masukkan toilet. Sebenarnya lelah sih bun, di awal memang sulit, sangat sulit, bahkan untuk berbagi seperti itu pun kita harus berkomitmen kepada suami, kita harus bekerja bersama-sama dan sangat menguras tenaga ya, apalagi sekembar dua-duanya sama-sama autis, sama-sama tidak mengerti. Kita mau bicara apa saja itu dia tidak akan paham, hanya kesabaran saja yang bisa kita lakukan, karena kita juga tidak bisa memaksa, apalagi sampai memarahi bahwa kamu harus ngomong kalau mau ke toilet. Itu pelan-pelan, betul-betul kita harus pelan-pelan mengajarkan berbicara kepada anak yang berkebutuhan khusus. Terlebih lagi masalah pipis, jadi kasihan kalau sampai besar dia tidak tahu untuk menempatkan di mana dia harus buang air. Pernah juga saya sedang di luar, satu kali saja, karena jarak tempat dia bermain dengan rumah saya itu agak jauh, jadi ada bukan toilet sih, tetapi ya di kampung-kampung kan banyak, biasa cuman ditutupi kain. Nah pernah suatu ketika saya bawa dia ke situ, ternyata ketika saya bawa dia ke situ itu menjadi kebiasaan dia kembali. Ketika di luar dia tidak langsung ke rumah, dia singgah untuk pipis di situ. Jadi saya berpikir bahwa seharusnya saya tidak melakukan itu. Sampai sekarang alhamdulillah kebiasaannya terus berlanjut, bahkan ketika masuk WC dia sudah terbiasa menyalakan lampu terlebih dahulu, buka pintu, terus buka kerang. Nah seperti itu bunda. Selesai selesai pipis pun saya juga mengajarkan bagaimana memasang celana. Perlahan-lahan juga saya mengajarkan pipis itu pakaiannya tidak sepenuhnya dia buka, dia buka setengahnya saja seperti yang dilakukan orang yang normal. Seperti itu bunda. Sampai di sini dulu ya bunda. Saya hanya berdoa untuk semua ibu-ibu hebat yang punya anak berkebutuhan khusus, semoga senantiasa diberi kekuatan, kesabaran, dan tidak berputus asa dalam mendidik anak. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.